It's no problem, nggak masalah. Yang penting aku tahu apa yang kamu mau maksud dan kamu tahu apa yang saya maksud. Simple. Rapat dulu, ada gempa bumi di mana, rapat dulu. Udah selesai itu, mereka udah bangkit baru action. Iya itu. Nah, ada juga yang emak-emak sekarang main Mobile Legends. Oke, iya. Dan akhirnya adalah apa? Oh, berarti ngerti pada bahasanya seperti ini. Dominating itu yang merasa dirinya superior, yang merasa dirinya lebih berpengalaman. Oh iya, nggak nyebut merek. Kan nama penginjilan itu kan di mana-mana dan kapanpun pakai teknik apapun ya kan. Gereja Roblox Indonesia adalah GRI. Halo semuanya, selamat datang di studio Coy dan Digital Ministry. Bersama saya Regi Leo di program Ngobras, ngobrol santai bareng pastor. Bagaimana kabarnya semuanya Ngobrases dimanapun kalian berada nih. Nah, sebelum kita mulai ya, sebelum kita mau diskusi pada hari ini, saya mau tanya nih. Ada beberapa pertanyaan saya mau kasih tahu kalian. Ikan apa yang paling dicari polisi? Jawabannya adalah ikan sabu-sabu. Kalau kalian ketahui berarti kalian adalah bapak-bapak ya. Berarti kalian sudah masuk ke state bapak-bapak ya, seperti itu. Kenapa saya ngelempar joke ini? Karena ini akan menunjukkan ada perbedaan gap antara yang sudah umur 30 ke atas dengan yang masih muda. Nah, kenapa saya lempar? Karena hari ini kita mau bahas yang tema kita adalah gap generation atau kesenjangan generasi yang terjadi di dalam gereja. Dan hari ini narasumber kita adalah Bapak Pendeta Hendrikus. Halo Karyo. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Ya baik-baik, puji Tuhan. Nah, sebenarnya Bapak ini penampilan masih Gen Z ya kayaknya. Iya, Gen Z senior. Gen Z senior. Gen Z angkatan atas ya. Senior. Iya. Jadi Pak Pendeta ini juga pasti punya pengalaman ya soal ada generasi, ada kesenjangan generasi di dalam gereja gitu ya. By the way, fokus pelayanannya Pak Hendrikus di mana? Apakah di pemuda gitu atau ada fokus khusus gitu? Iya, memang saya dari awal tuh suka dengan namanya youth ministry atau isu-isu soal kaum muda terutama di situ. Mulai dari mahasiswa sampai saat ini juga sih lebih fokus ke arah situ. Oh gitu. Berarti ada lah ya, maksudnya melihat lah ada fenomena, ada kesenjangan gitu atau bahkan mengalami sendiri gitu kan. Iya. Bagaimanapun yang para pembina pemuda ini juga ya pasti ada lah ya sedikit banyak kesenjangan generasi seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya memang apa sih penyebab utamanya munculnya kesenjangan generasi ini di gereja? Apakah cuma gara-gara waktu, timeline aja seperti itu, atau sebenarnya lebih daripada itu kesenjangan itu terjadi, Pak? Iya Kak Leo, kalau kita bicara soal gap generation itu sebetulnya bukan cuma gereja ya, hampir semua komunitas itu seperti itu ya kan. Tetapi kalau karena kita hari ini ngobrolnya soal gereja, memang di gereja itu kan plural, ada banyak manusia di situ, ada banyak orang. Nah otomatis itu bicara soal diversity, kepelbagaian, keperbedaan. Dan kalau sudah kita bicara perbedaan pasti ada namanya gap. Ya. Termasuk namanya gap generation. Nah menurut saya sih ada dua hal penting. Yang pertama adalah ya karena gereja itu adalah komunitas yang terbuka untuk semua. Nah, gereja kan itu hakikatnya kan itu terbuka untuk semua, termasuk semua kalangan usia. Gitu. Jadi memang itulah hakikatnya gereja gitu. Harus terbuka, akibatnya adalah ada kesenjangan atau gap usia, gap generasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya komunitas itu pasti ada yang namanya perbedaan. Jangan bicara soal gap generation. Satu generasi aja beda-beda juga kan ya kan. Apalagi sudah beda generasi. Jadi yang pasti setiap komunitas selalu kadang-kadang terbuka potensi yang namanya gesekan, perbedaan seperti itu. Kalau nggak mau ada perbedaan ya udah sendiri aja gitu ya kan. Jadi makanya menurut saya gap generation terjadi karena memang gereja itu terbuka, dan yang kedua sebuah komunitas itu selalu terbuka peluang untuk namanya perbedaan, termasuk perbedaan generasi di situ. Tapi kesenjangan ini bisa dinilai sebagai sesuatu yang itu negatif ya. Pasti dinilai itu kesenjangan itu pasti negatif ya gitu. Ya kalau namanya kesenjangan itu memang sebetulnya netral sih. Menurut saya itu netral. Kesenjangan antara
kaya miskin ya, karena kan ada dua hal yang diperbandingkan kan, pinter sama kurang pinter gitu-gitu kan, bisa gitu. Termasuk yang namanya antar generasi seperti itu selalu ada perbedaan, termasuk ya kalau kita lihat tadi tuh ya cara berpakaian, jokesnya aja sudah beda ya kan, jokesnya tadi kan di awal Kak Leo kan kayak gitu kan. Iya gitu. Bagi saya itu netral sebuah perbedaan. Nah cuma itu perbedaan tuh case-nya adalah, problematiknya adalah diolah atau tidak bisa diolah. Oke. Itu problemnya. Ketika bisa diolah itu jadi berkat. Tapi kalau nggak bisa diolah, gap generation ini jadi sebuah problem besar. Gitu. Oh, kalau dari pengalaman Bapak sendiri gitu ya, apa kesenjangan yang terlihat itu seperti apa di dalam gereja gitu? Oke. Paling enggak yang konkret aja tuh ya, karena memang saya sudah hampir ya 9 tahunan sebagai pendeta. Saya melihat contoh misalnya adalah berpakaian. Sederhananya seperti itu. Berpakaian. Ada generasi tertentu ke gereja tuh harus pakai pakaian kain. Nah gitu ya kan. Harus pakai pakaian kain seperti itu. Tetapi kan ada generasi tertentu yang ya kita ke gereja santai aja gitu ya kan. Kita pelayanan pun juga enggak harus kain, paling enggak warnanya netral seperti itu. Nah, itu contoh cara berpakaian itu aja sudah berbeda konsepnya. Kedua, selera musik. Oke. Nah, kan kalau di GKI itu kan ya kita pakai liturgi yang memang warna musik-musiknya kan berbeda-beda. Nah, ada generasi tertentu, wah saya tuh enggak mau terlalu rame. Ya karena pengen slow ya kan? Tapi ada generasi tertentu ya kalau bisa ada beatnya supaya agak semangat. Nah itu contoh-contoh bagaimana gap generation itu bisa aja masuk di dalam hal seperti itu, berpakaian, musik, berorganisasi. Nah itu contoh, itu kan gitu kan, ada yang kepengen cepet aja, udahlah cepet praktis. Kan lewat WA bisa, lewat online bisa, udah cepetan. Tapi ada juga yang ya kita harus bicarakan itu. Itu contoh-contoh. Bagaimana gap generation itu memang terjadi di dalam gereja. Oke. Dan kalau gitu, maksudnya kalau kesenjangan itu kan lebih dari sekedar perbedaan kan. Kesenjangan itu bisa jadi adanya juga pertentangan di antara generasi ini, gitu kan. Kayak yang satunya slow, pengennya ya rapat dulu, ada gempa bumi di mana, rapat dulu. Udah selesai itu, mereka udah bangkit baru action gitu. Iya, itu. Yang satu lewat WhatsApp gitu ya. Iya. Ya memang itu kan tadi saya bilang sebuah gap itu memang kalau bisa diolah itu bagus. Tapi problematiknya adalah ketika enggak bisa diolah. Itu ya jadi masalah. Ketika enggak bisa diolah ya sama toh. Kalau kita lihat yang satu pengen A, yang satu pengen B, dan ketika itu memang enggak bisa diolah ya akhirnya ya salah satu generasi harus hilang atau harus meninggalkan komunitas ini. Ya udahlah, ini berarti memang bukan untuk saya. Oke. Nah itu ya jadi problem gitu loh. Oke. Itu kita sudah masuk ke akibat ya. Pada akhirnya ada generasi yang merasa bahwa diri mereka itu tidak diterima di dalam gereja. Karena ada superioritas generasi yang lain. Ya itu bisa terjadi gitu ya kan, gitu. Ya dan itu ya itulah yang kita hindarkan gitu loh. Makanya kan kita podcast seperti ini itu kan supaya kita melihat bahwa memang hati-hati loh kalau ini nggak bisa diolah, ya akhirnya adalah ya hanya hanya generasi tertentu aja yang dominating. Ya, maksudnya yang dominating itu yang merasa dirinya superior, yang merasa dirinya lebih berpengalaman. Oh iya, kan nggak nyebut merek ya. Cuman gitu. Pak, memang ada perang generasi sih ya. Memang konteks kalau di Instagram, di sosial media itu banyak konteksnya itu dalam hal di kantor gitu. Kayak misalnya yang generasi yang gen milenial, Gen Z. Tapi milenial itu saya lihat lebih netral karena mereka ini, karena kami ini saya tahu Bapak. Oh iya, saya juga sih. Milenial atau Y generation. Jadi milenial itu harus mengasuh yang Gen Z, tapi juga harus berteman dengan yang generasi ke atasnya. Iya. Gitu, posisinya di tengah-tengah gitu. Tapi yang generasi Gen Z ini sedikit apa ya, kayak agak mencap jelek generasi ke atas kayak baby boomer. Bahkan yang Gen Y, Gen X itu sudah dianggap sebagai baby boomer juga. Jadi angka rata semua gitu, dianggap kalau kaku gitu loh. Nah, sedangkan sebaliknya gitu ya, selalu Gen Z juga selalu dicap sama yang generasi yang di atas itu sebagai strawberry generation. Wah, generasi ini seperti ini gitu. Dianggap semuanya itu jelek kok, enggak ada bagusnya kayak gitu loh. Nah, ini kan salah satu akibat dari gap generation itu juga
Betul. Ya itu kan kalau gap itu sekali lagi kalau nggak bisa diolah jadinya memang rusak kan. Itu kan namanya stigma. Stigma itu adalah cara pandang yang negatif. Baik itu untuk komunitas atau personal gitu ya kan. Jadi yang kita anggap aja generasi mirip lah ya kan kalau sejarah negara kita kan juga ada kan sebelum kemerdekaan kan ada generasi tua, generasi muda ya kan. Generasi tua pengen ini, generasi muda pengen ini, tapi akhirnya kan ya kalau kita lihat memang dalam sejarah akhirnya oke gitu lah kan. Tapi kan ya itu namanya stigma, generasi tua memandang generasi muda seperti ini, generasi muda memandang generasi tua seperti ini. Kalau positif itu enggak masalah, apresiatif. Tetapi masalahnya kalau stigma itu ya namanya stigma arah negatif itu jadi problem. Gitu, dan itu jadi bom waktu sebetulnya. Ketika stigma itu dijaga, akhirnya nanti kalau kita bicara soal akhirnya cuma ada praduga, nggak ada komunikasi, nggak ada kolaborasi, ya udah tinggal tunggu waktu. Oke. Mungkin itu salah satu tadi ya akibat. Mungkin ada akibat lain ketika kesenjangan generasi itu kayak dipelihara gitu. Apa aja selain? Oke, ada dua sisi sih. Kalau kita lihat istilahnya kita generasi tua sama muda dulu aja ya sebelum boomers X, Y, Z, A, B, beta sekarang kan. Kalau ini dipelihara, kalau misalnya yang dominan adalah generasi yang tua adalah ketika dipelihara dan itu stigma negatif terus ada, nanti tidak ada namanya suksesi kepemimpinan. Enggak, kalau istilahnya sebenarnya kayak yang sederhana kayak regenerasi atau kaderisasi. Karena apa? Merasa yang generasi bawah itu enggak bisa. Tidak dipercaya. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak ada suksesi kepemimpinan. Dan itu ya bagi saya jangan sampai. Gitu. Tapi sebaliknya kalau generasi muda menganggap yang generasi senior atau yang generasi tua dalam tanda kutip gitu ya, sesuatu yang udah enggak usah dengerin lah, ngapain, udah kuno, kolot. Akhirnya tidak ada alih informasi. Nah, jadi kenapa sih kok ini seperti ini? Nah, sebetulnya kan generasi yang senior kan tahu, oh kita ada tradisi seperti ini. Gitu. Sehingga kesalahan masa lampau jangan diulangin lagi. Gitu loh. Nah, kalau yang generasi muda nggak mau dengerin generasi tua ya kesalahan yang sama bisa diulangin dan itu namanya kan nggak ada kemajuan toh. Gitu. Long dulu sudah pernah salah itu kok, tapi karena nggak mau dengerin yang tua salah lagi di situ. Ya akhirnya nggak pernah maju. Nah ini bagi saya dua sisi ini yang bahaya. Satu adalah minim suksesi kepemimpinan atau regenerasi dan yang bawah, kalau yang bawah lebih nggak suka sama yang atas adalah kesalahan yang masa lalu bisa terjadi lagi. Gitu. Tapi ada kemungkinan juga kalau misalnya generasi bawah ini misalnya mereka jumlahnya banyak itu mereka juga bisa mendominasi. Bisa satu ini kan. Komunitas bisa, gereja itu bisa kok didominasi boomers X, Y, Z, A, B itu bisa semua kok. Nah kalau kayak gitu gimana Bang? Bisa gak mereka menggeser generasi yang atas tuh kayak bisa. Tapi gak perlu lagi kalian gitu. Betul, nah itu bisa makanya di situ pelan-pelan akan dieliminir dan itu sebenarnya gereja itu kan bukan seperti itu. Gereja kan beda dengan komunitas yang punya kepentingan pribadi. Gereja tidak bisa mengeliminir gitu. Wah generasi itu udah geser aja, nggak usah bicara, nggak boleh ngomong, nggak bisa gitu. Justru gereja itu adalah lahir dari kapal bagaian diversity itu, gitu. Cuma memang bagaimana mengolah tadi itu. Gitu. Karena kalau dikuasai satu generasi, misal contoh ya, ini yang menguasai dalam tanda kutip ya, misal kita contoh yang menguasai generasi alpha. Suatu hari mereka akan jadi baby boomers juga. Oh iya, iya kan? Kan muncul generasi beta, delta, gamma, bla 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 gitu lah ya, nggak tahu lah ya. Nanti suatu hari mereka jadi baby boomers juga, baby boomers 2.0. Kalau yang generasi pertama kan baby boomers. Tapi suatu saat gen alpha kan jadi boomers 2.0. Karena ya siklus kan selalu berganti. Gitu. Dan ketika nanti mereka yaitu pokoknya kami paling bener, kasihan yang generasi alpha 2.0-nya itu. Sama aja gitu kan. Itu kan jadi dosa turunan jadinya kan. Siklusnya seperti itu terus. Jadinya gitu kalau permainannya dominating terus, selalu pengen dominasi nggak sehat. Ya. Oke. Gitu. Nah, bagaimana dengan superioritas? Ada perasaan superioritas dari yang generasi atas gitu, yang baby boomer kan maksudnya. Kalau kadang itu ada istilah yang dipakai yang nggak dipikir dulu tuh sama Gen Z, kayak generasi yang di bawah itu,
Kayak misalnya dibilang post power syndrome. Kalau ngatur-ngatur dikit dibilang post power syndrome gitu-gitu. Oh, jadi ini perspektif dari yang muda ya ke Yang masih muda kayak gitu. Tapi satu sisi juga yang gen baby boomer juga merasa bahwa ya itu anak-anak ini belum berpengalaman. Ya. Kami lebih berpengalaman gitu. Oke, kurang lebih sekitar tahun 2012-an ketika saya masih mahasiswa, itu saya ikut organisasi namanya YMCA, Young Men Christian Association. Dan waktu itu ada pertemuan General Assembly di Hong Kong pada waktu itu dan saya ikut. Dan di situ ketika saya ikut di General Assembly atau GA-nya YMCA Asia Pasifik, tingkatan Asia Pasifik, itu ternyata kumpul antara yang kami anak-anak muda dalam tanda kutip lah ya, anak-anak muda ketemu sama para senior. Oke. Para boardnya istilahnya, para pengurusnya YMCA, termasuk presiden YMCA di setiap negara gitu. Ya mereka tua-tua memang. Tetapi yang menarik adalah ada satu pengalaman di mana saya ketemu sama waktu itu presiden YMCA-nya Macau kalau nggak salah, Macau. Waktu itu kan saya merasa bahasa Inggris saya kan nggak bagus, saya nggak pede gitu loh, karena bukan bahasa sehari-hari. Kemudian saya ngobrol sama presiden YMCA-nya Macau itu sudah tua ya kan. Kemudian saya ngobrol, intinya adalah Pak mohon maaf ya bahasa Inggris saya nggak bagus, makanya saya mohon maaf kalau komunikasi saya nggak bagus. Dia ngomong apa? Yang menarik adalah saya masih ingat. The most important is I know what you talk. Aku tahu apa yang kamu katakan, gitu. Dan kamu tahu apa yang saya katakan. Okay. Udah simple gitu loh. Dan itu sangat membekas buat saya gitu loh. Seorang senior yang sudah bagi saya mungkin sudah umur 60 loh waktu itu. Yeah. 60, tapi dia bisa ngomong sama anak muda sama saya yang enggak pede gitu ya kan. Tapi dia cuma ngomong, no problem. Enggak masalah. Yang penting aku tahu apa yang kamu mau maksud dan kamu tahu apa yang saya maksud. It's simple. Nah, itu yang membuat saya wah asik nih orang. Apalagi sekelas presiden YMCA di sebuah negara mau ngobrol sama saya itu aja. Tapi ya itu contohnya bagaimana dua generasi yang berbeda tapi saya mendapatkan sesuatu yang positif dan dia pun mau menanggapi gitu loh. Dan ketika ada satu event farewell party, itu artinya adalah malam terakhir di acara itu, kita dance, nari-nari gitu, kemudian istilahnya adalah muterin ballroom dan mereka ikut. Mereka juga ikut nari gitu. Mereka ikut nari, ikut dance. Bagi saya, makanya kan saya bilang perbedaan itu ketika bisa diolah, kata tadi saya bilang ya, it's no problem. Itu masa sesuatu yang saya menghormati Anda sebagai senior dan mereka pun juga tahu gitu loh bahwa ya memang ini adalah penerus, generasi penerus. Itu contoh yang saya pernah rasakan itu. Makanya. Kalau kita mau masuk ke ini deh, pembahasan dalam Alkitab ya. Alkitab ini mencatat nggak soal itu, bagaimana ada mungkin kesenjangan generasi yang pernah terjadi seperti itu, atau bahkan mungkin bagaimana caranya untuk tadi disebut pakai kata mengolah, manage itu. Ya betul. Jadi yang positif aja yang bagaimana Alkitab melihat bahwa pentingnya memanage gap generation itu aja ya, sehingga kita membicara lebih positif, lebih ke arah konstruktif. Di Perjanjian Lama misalnya saya melihat bagaimana Musa memberi kesempatan kepada Yosua. Siapa sih Yosua? Yosua itu adalah anak muda, perwakilan 12 suku. Waktu itu kan memang dipilih kan 12 suku, pilihlah gitu yang paling yang itu ya kan. Dan Yosua waktu itu masih muda, tetapi yang menarik adalah bagaimana Musa bisa istilahnya adalah memberikan kesempatan, entah itu diskusi, kolaborasi, proyek. Waktu itu kan ada beberapa proyek kan sama Yosua kan, suruh jadi mata-mata gitu. Tapi yang 10 pesimis, yang 2 ini optimis. Itu berarti artinya apa? Sudah ada dinamika antar dua generasi ini. Generasi Musa dan generasi Yosua. Kemudian ketika pertempuran di Rafidim, pertempuran melawan Amalek, itu kan juga bagaimana Musa, oke lah kami yang senior-senior di atas, tolong Yosua kamu pimpin yang di bawah. Bagi saya itu adalah bagaimana contoh Musa
ya tentu dengan kuasa Tuhan juga ya yang pasti ya. Bagaimana menghargai yang namanya dua generasi yang berbeda untuk satu kepentingan yang sama. Nah itu kan pentingnya manajemen kan di situ ada tujuan yang sama. Kita memang boleh yang namanya berbeda yang namanya generasi, tapi ingat tujuan kita sama loh. Tujuan kita adalah kemuliaan nama Tuhan. Kalau waktu itu ya kemuliaan nama Tuhan, kita kembali ke tanah terjanji. Satu tujuan. Nah ketika yang namanya perbedaan itu diramu dengan adanya satu tujuan, nah bagi saya itu salah satu cara untuk menjembatani dua generasi yang berbeda ini. Kita memang beda, tapi ingat loh kita punya tujuan yang sama. Itu salah satu di perjanjian lama yang saya lihat seperti itu, dua gap generation yang bisa dijembatani istilah sederhananya gitu. Dan bagaimana dengan perjanjian baru? Ya sama juga perjanjian baru. Bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan para murid yang beda-beda, ya kan? Usianya kan ya kita juga memang tidak pernah lihat, tetapi bagaimana ada yang satu adalah tukang pencatat keuangan, nah, satu adalah keuangan, yang satu nelayan, beda-beda tapi ada satu tujuan. Gitu. Di dalam Paulus misalnya ada Timotius. Nah, Paulus dan Timotius itu hubungan guru murid yang sangat kita bisa baca di kitab Timotius. Artinya apa sih? Artinya adalah gap generation selalu ada. Udah gitu aja. Itu keniscayaan. Di sebuah komunitas selalu ada gap generation. Tetapi justru melalui gap generation ini ketika diramu dengan tujuan yang sama. Gitu. Goal yang sama. Itu maka bagi saya itu cara menjembatani. Oke. Gitu. Tapi apakah cuman dengan itu aja, tujuan aja cukup gitu? Atau ya tujuan itu kalau menurut saya sih kayak tujuan itu salah satu dari bagian-bagian emang support tujuan itu. Kan di dalam itu kan ada yang namanya komunikasi, kolaborasi. Gitu, ada komunikasi, kolaborasi, kompromi. Wah, tiga ko itu ya. Itu komunikasi, kemudian kolaborasi, kompromi gitu. Nah, kalau komunikasi oke lah itu banyak dibahas lah ya, komunikasi, bagaimana generasi boomers berkomunikasi, belajar komunikasi untuk generasi alpha, begitu juga generasi alpha juga harus belajar komunikasi. Gitu. Kemudian kolaborasi itu adalah artinya kerja bersama. Gitu. Musa tuh punya proyek bersama itu seperti itu. Dan yang ketiga ya menurut saya kompromi, belajar kompromi. Gitu. Ada yang enggak sempurna, setiap generasi ada yang enggak sempurna. Gitu loh. Nah, bagaimana kita mengkompromikan untuk sesuatu yang lebih panjang lagi lah. Gitu. Nah, tadi kan anggapannya generasi strawberry itu apa? Wah, minyak-minyak lemah bla 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 bla. Tapi kan ya oke lah lemah, makanya kita yang lebih senior itu tugasnya apa? Guidance. Seperti itu. Ngasih semangat. Ya kayak pengalaman saya ketika di Hong Kong itu ya kan. Ya mudah enggak apa-apa lemah ya kan. Yang penting apa kita bisa ngobrol, kasih semangat dulu. Gitu. Gitu ya. Tadi ya stigma berarti ya. Tapi ini ya. Maksudnya Bapak bisa enggak kayak memberikan sebuah gambaran yang lebih fair gitu kan di antara generasi, karena kan yang terlihat yang menonjol ya pas negatif ya, seringkali negatif ya kalau yang menonjol itu pandangan menonjol tuh kita sebut stereotip ya. Yang tua tuh selalu menstereotip yang muda kayak tadi lemah, yang muda stereotip yang tua itu kaku, nah gitu. Bisa nggak Bapak masih ngasih ini gambaran yang fair sebenarnya, yang tua ini seperti ini terlepas dari kakunya mereka seperti ini. Tapi yang muda ini terlepas dari kelemahan mereka misalnya, mereka seperti ini. Lo bisa ngasih ya gambaran seperti itu supaya lebih fair gitu. Iya, jadi gini, ini contoh konkret lah ya. Saya juga merasakan ya kan, kadang-kadang kalau terlalu banyak seminar soal gap generation itu memang bagi saya pribadi memang itu bagus ya kan. Tapi tidak tahu kayak yang generasi Z, Alpha, Beta sedang seminar apa enggak ya kan. Ya saya tidak tahu juga ya kan. Tetapi bagi saya tuh kolaborasi itu sesuatu yang bisa memperlihatkan. Jadi ada praduga kayak tadi itu ya, stigma itu udah kolaborasi aja. Semakin banyak kolaborasi semakin kita akan tahu. Karena di dalam kolaborasi itu ada komunikasi dan juga belajar juga sih ya. Tapi sekali lagi tergantung kepribadian, karena ada orang kepribadiannya tidak mau belajar, ya itu kan beda itu sudah bukan gap generation, itu karakter. Nah ini yang penting teman-teman. Kalau menurut saya adalah mau generasi apapun selama dia mau belajar, membuka diri untuk belajar,
enough, udahlah dia bisa hidup bersama dengan generasi yang lain. Tetapi ketika karakter orangnya tertutup, itu yang jadi problem. Jadi saya enggak mau wah generasi tua kuno ya kan karena tertutup enggak mau belajar. Enggak juga, ada juga kok yang sudah mau belajar. Tapi juga ada generasi alfa yang tertutup, udah aku enggak mau tahu. Jadi bagi saya hati-hati membedakan antara generation sama karakter. Gitu. Dan saya lebih menekankan soal karakter. Marilah generasi semua, baby boomers, X, Y, Z, alpha, beta, nanti delta, gamma dan lain sebagainya. Yang penting apa? Keterbukaan diri untuk belajar, berkomunikasi juga. Gitu. Nah, kembali lagi ya pertanyaannya, ketika kolaborasi itu, ketika kita mau belajar, itu nanti akan ngobrol dengan sendirinya. Gitu. Dan saya pernah merasakan itu ya ketika di YMCA itu kami kolaborasi dengan generasi yang tua, semi tua, pra tua ya kan ya gitu-gitu ya kan. Karena biasanya kan remaja itu pra remaja ya kan. Ya. Tapi kita selama ini kan nggak ada pra lansia gitu, nggak ada pra lansia. Dewasa. Pra lansia kan ada kan sudah pra lansia gitu ya. Wah, ini ngomong kayak apa ya malah nih kan kembali lagi. Tapi artinya adalah ketika saya berkolaborasi dengan banyak segmen usia, segmen generasi usia, itu membuat saya, oh ternyata pola pikirnya seperti itu. Dan ketika mereka juga membuka kesempatan kami untuk ngomong, nah itu ya kolaborasi itu kan artinya saling saling membuka mulut dan saling buka telinga. Nah kadang-kadang kan ada yang senangannya buka mulut tapi tutup telinga, ngomong terus ya kan? Tapi kembali ada ya kayak gitu ya. Tapi ada juga yang buka telinga tapi tutup mulut, cuma masukin tapi ketika mau ngomong nggak boleh dibungkam, ya nggak bisa. Itu makanya kolaborasi itu adalah kombinasi, bagi saya kombinasi antara kompromi dan komunikasi. Di situ orang membuka mulut dan membuka telinga. Itu. Dan nanti ketika nanti kerja bareng kan akan kelihatan loh. Oh ini gimana? Wah nggak setuju. Nah gimana nih meramu ketika nggak setuju? Nah, itu akan kelihatan. Itu. Dan dari ketika saya kembali ke konteks gereja, ketika kami istilahnya adalah teman-teman juga di kepanitiaan, terus sebetulnya kan kolaborasi juga, belajar kolaborasi. Cuma ya itu bagaimana istilah memanage kolaborasi itu. Yang ngomong apakah itu aja. Apakah generasi tertentu dibuka kesempatan untuk buka mulut. Itu. Atau ya yang saya sedihkan ya itu ketika silakan ngomong pada gak mau ngomong ya kan. Tapi nanti keluar rapat baru ngomong gitu. Wah, ya kan berarti kan. Nah, itu berarti juga salah satu indikasi nih. Berarti iklimnya belum. Oh, gitu. Gitu. Biasanya gitu ketika rapat kan ada generasi tertentu diem aja ya kan. Begitu keluar rapat langsung ramai dewe-dewe ya kan. Ya berarti berarti itu salah satu indikasi untuk melihat oh berarti belum kolaborasinya belum terlalu dalam, bahasa saya seperti itu. Ya. Oke, apa itu udah termasuk ke ini kah? Langkah konkretnya kah? Atau masih ada banyak lagi sebelum itu, selain itu? Gimana kita mengatasi itu tadi berarti satu itu kolaborasi ya. Harus ada kemauan untuk kolaborasi antara yang di bawah dengan yang di atas. Gitu ya. Apa ada lagi selain itu untuk kita menjembatani? Ya sebetulnya itu salah satu sih kolaborasi. Sekian ada banyak cara, ada belasan cara, tapi tidak mungkin semua dibuka di podcast ini ya kan. Kayak promosi juga maksudnya. Enggak, maksudnya guyon aja, artinya adalah salah satunya adalah kolaborasi. Yang kedua adalah dolan bersama. Ada acara kebersamaan selain yang proyek. Gitu. Ketika dolan, ketika bukan sesuatu yang serius lah, artinya adalah ya bareng-bareng aja main, olahraga bareng. Nah, ketika olahraga bareng itu kan juga akan kelihatan juga bagaimana kolaborasi itu. Jadi selama ini kan kalau gereja itu kan biasanya ya antar generasi itu kan kumpul di rapat panitia. Gitu, sesuatu ketika rapat panitia selesai, proyek selesai gimana? Masih ngumpul enggak? Nah, belum tentu kan? Gitu. Makanya ada namanya sistem yang berkesinambungan untuk memperjumpakan ini, entah itu kolaborasi proyek ataupun yang santai-santai. Gitu. Nah, yang santai itu juga macam-macam. Nah, problematiknya adalah yang santai menurut baby boomers. Ya kan? Santai menurut baby boomers itu. Lah, santai menurut generasi alpha apa? Ya itu kita juga sekali-sekali masuklah ke situ. Santai menurut generasi alpha. Itu. Gimana itu ya? Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Contoh. Ketika generasi
baby boomers mungkin mungkin bukan generasi tertentu ya, ada generasi tertentu yang sukanya adalah mancing misalnya. Oke. Nah, mancing itu identik dengan generasi apa? Saya tidak mau ngomong kan gitu. Wah, ya nyantai tuh mancing, tapi belum tentu di generasi yang lain juga seneng mancing. Generasi yang lain sukanya apa? Mobile Legend. Mabar, istilah mabar kan? Oke. Gitu. Nah, bisa enggak kita sekali-sekali mabar ya, melibatkan generasi yang lain. Diajarin tuh loh. Oh, ini mainnya tuh gini tuh. Ayo, enggak pernah tuh kepikiran kayak gitu kan? Cuman gitu. Saya pernah ada satu ketika karena saya main Mobile Legend gitu kan. Ada juga emak-emak sekarang main Mobile Legend. Oke, iya. Dan akhirnya adalah apa? Oh, berarti ngerti pada bahasanya seperti ini. Dan mereka merasa diterima, komunikasinya nyambung. Karena ada namanya teknik itu kan, meniru replikasi kan. Gitu. Jadi dia suka mabar, yuk kita main mabar. Akhirnya komunikasi nyambung. Dan dari komunikasi nyambung, oh ini kok asik juga ya bisa. Itu contoh gitu loh. Contoh, tetapi bukan cuma mabar tok, sekali-sekali ya cobalah yang nyantai menurut generasi yang lain gitu. Cobalah mancing gitu ya kan. Gitu. Mancing tapi di sana mabar podo gitu ya kan. Ya, itu contoh bagaimana rekreasi yang sesuai dengan generasi yang ada gitu. Nah, sekarang sebetulnya ada satu yang bagus sekali, yaitu adalah jalan tengahnya, misalnya olahraga yang sama-sama diterima semua kalangan, kayak misalnya lari. Ini kan lari atau jalan-jalan ini kan mulai ya kan, pedal misalnya seperti itu. Pedal meskipun saya juga belum nyoba gitu ya. Gitu. Nah, itu menurut saya adalah salah satu cara untuk gap generation ini supaya sekali lagi bisa dijembatani atau diolah menjadi sesuatu yang positif. Itu sih menurut saya di situ. Oke, itu udah salah satu langkah yang konkret ya untuk bisa mengatasi kesenjangan ya antar generasi ya. Roblox misalnya. Nah, Roblox, ayo kita persekutuan pakai Roblox. Misal contoh ya kan. Nah, karena memang ada generasi tertentu loh, masuk persekutuan lewat layar gitu ya kan, kurang mantep. Nah, itu contoh. Itu contoh. Tapi ada generasi tertentu, saya nggak masalah. Oke. Tapi setuju ya kalau misalnya ada gereja Roblox gitu. Saya lebih cenderung apapun kalau itu bisa membuat orang semakin dekat Tuhan, bisa dipakai, tidak masalah. Tetapi memang nanti akan ada follow up dari situ. Nah, saya gereja Roblox tidak masalah sih. Karena nama penginjilan itu kan di mana-mana dan kapanpun pakai teknik apapun ya kan. Gereja Roblox Indonesia ada kan, GRI gitu. Itu. Tapi nanti mungkin di situ di balik itu akan ada follow up tertentu, misalnya ada pertemuan tertentu. Bagi saya it's no problem. Nah, itu contoh gap generation bagi saya generasi Y, saya bisa dengan teknologi it's okay. Nah, tapi kan generasi lain kan masuk gereja pakai Roblox gitu kan. Tapi kayak generasi yang boomers ini juga sudah bisa menerima itu setelah COVID ya. Terus tambah lagi kan kadang jadi alasan gitu, aduh sakit. Iya, karena kalau COVID itu memang ya itulah, ya itu memang ya mau nggak mau kita dipercepat sih lewat itu sih. Iya. Gitu. Jadi kalau itu sih kalau menurut saya ya itu contoh ya bagaimana kita ya kalau generasi yang lebih adaptif dengan teknologi ya kenapa kita nggak pakai itu? Why not? Menurut saya nggak masalah. Gitu. Selama sekali lagi tujuannya tuh apa? Gitu. Oke, boomer berarti yang generasi atas ini harus belajar untuk mengenal yang generasi bawah. Ya, generasi bawah juga harus terbuka ya dengan generasi yang di atas ya. Betul, gitu, termasuk ngajarin juga. Nah, ya. Contoh, saya pernah ya kan sama mama saya waktu HP awal-awal touchscreen ya kan, ngajarin susah banget ya kan. Sampai saya marah gitu ya kan. Tapi ya karena itulah gap generation gitu. Akhirnya saya marah gitu ya kan, tapi akhirnya kan saya bertobat gitu ya kan. Wah, ya kan marah sama orang tuh. Tapi ya disitulah harus ngajarin ya kan. Ini loh caranya gini. Gitu. Termasuk kalau tadi kita ngobrol soal diajarin aja main game, mungkin noob gitu ya kan. Mungkin mainnya noob gitu ya kan. Mungkin mainnya, waduh ini kok mati 10 gitu ya kan misalnya gitu kan di game loh ya. Tapi it's no problem. Tapi mungkin apa game yang apa itu yang di papan itu board game itu masih bisa loh kayak nyambung. Betul. Ludo itu kan yang bareng-bareng orang 4 gitu. Catur catur masih ada lah. Tapi caturnya cuma 2 orang. Iya, 2 orang. Problematiknya di situ, makanya ada board game tertentu yang bisa banyak orang tuh bagus tuh. Iya. Gitu. Makanya bagi saya adalah gap generation tuh bukan alasan untuk
nggak bisa mengenal. Bagi saya banyak agenda tadi ya, acara formal panitia, senang-senang bareng, permainan bareng gitu. Bagi saya ya itu kan pakai teori sosial lah ya, semakin sering ketemu interaksi ya semakin tahu oh gini. Tapi ya harus kompromi terus terang. Ini kata kuncinya menurut saya sih teman-teman, berani berkompromi sih. Karena tidak setiap generasi berani berkompromi. Ya. Itu problemnya. Mungkin lebih jelas lagi, kompromi ini apa yang sebenarnya disebut sebagai kompromi? Nah, kan? Tapi kompromi bukan berarti dengan dosa ya. Nah itu saya sudah enggak. Nah itu saya enggak ya kan. Ya. Pendeta soalnya. Bukan pendeta apa-apa gitu. Udah tetap aja pendeta gitu. Jadi kompromi itu artinya gini loh. Bagaimana melihat kekurangan itu dan memaklumi sejauh itu bisa dimaklumi. Itu loh. Contoh misalnya. Tapi memang ini zona abu-abu. Sulitnya di situ memang. Ini zona abu-abu. Misal contoh. Pakai celana kain. Nah seperti itu kan gitu. Sebetulnya kan ada yang bisa dikompromikan enggak? Oh masuk celana kain menjadi saklek seperti itu. Itu bagi saya adalah lihat agendanya dulu gitu. Kalau tidak harus celana kain ngapain juga. Atau ya generasi tertentu kan juga oh ngapain sih kain sekarang gitu ya kan gitu. Terus celana pendek misalnya atau rok pendek, ukuran pendek itu seberapa? Nah itu bisa kita ketahui ketika komunikasi gitu. Karena menurut saya itu dia di bawah intinya di bawah dengkul tuh sudah pendek. Karena ada yang membahasakan seperti itu toh. Harus sampai mata kaki misalnya seperti itu gitu kan. Itu pendek mata kaki. Bisa contoh. Ya karena memang makanya kenapa saya bilang zona abu-abu, karena itu harus baik komunikasi. Gitu. Baik komunikasi. Makanya istilah kompromi adalah sesuatu ya oke lah kalau enggak itu juga enggak melanggar firman Tuhan juga kok. Juga enggak meninggal enggak